Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat belajar. Masih pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini Bapak membuat video pembelajaran untuk membahas bab 4, yaitu strategi pemasaran dan promosi pada sebuah perusahaan. Namun sebelum kita membahas, tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak mengingatkan kembali, ingat pesan kunci dalam budaya kehidupan baru di era new normal. Selalu patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Ingat pesan kunci, ingat 3M. Sahabat belajar, pada pembahasan kali ini yaitu meliputi peta konsep pembelajaran kita. Yang pertama adalah hakikat pemasaran, kemudian promosi dan media promosi. Selanjutnya pemasaran pada perangkat keras, pembelajaran pada perangkat lunak, dan pemasaran pada multimedia, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Sahabat belajar, pada hakikat pemasaran meliputi hal-hal yang kita akan pelajari adalah di mana aspek-aspek dalam pemasaran, elemen dalam pemasaran, kemudian lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, dan peran iklan dalam pemasaran. Pada pembelajaran promosi dan media promosi, kita akan mengetahui tujuan dari promosi itu apa, kemudian media sebagai promosi apa saja, ya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, di slide-slide berikutnya. Kemudian pemasaran pada perangkat keras. Ini ada strategi pemasaran, ada media pemasaran dalam produk perangkat keras, kemudian evaluasi pemilihan media yang tepat bagaimana, ya. Selanjutnya ada masih aspek-aspek pemasaran, ya, pada perangkat lunak, perencanaan pemasaran atau marketing plan, cara-cara dalam memasarkan produk perangkat lunak seperti apa. Kemudian pemasaran pada multimedia, kita akan mempelajari bagaimana strategi pemasarannya, kemudian kunci manajemen pemasaran seperti apa. Dan yang diharapkan kerjasama yang saling menguntungkan. Ini keuntungan bagi perusahaan untuk mendapatkan biaya kembali dalam memproduksi sebuah barang atau produk, dan konsumen mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi dan jaminan dari produser, atau mendapatkan jaminan untuk keutuhan ataupun kepuasan si pelanggan dalam membeli sebuah produk atau barang. Sahabat belajar, hakikat pemasaran kita akan mengulas hal berkaitan dengan hakikatnya, ya. Pemasaran merupakan suatu bentuk atau sistem pertukaran, sehingga American Marketing Association mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai kegiatan dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan menukar produk yang memiliki nilai di mata konsumen, klien, partner, dan masyarakat umum. Jadi itu adalah hakikat pemasaran. Jadi kalau kita sebuah perusahaan ingin memasarkan sebuah produk, jangan dianggap remeh. Hal yang paling terpenting adalah menjamin dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Aspek-aspek dalam pemasaran. Aspek-aspek dalam pemasaran yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah orientasi pada produk. Orientasi pada produk ini selalu menekankan pada kualitas produk. Dengan kata lain, selama produk yang dihasilkan tetap berada pada standar yang tinggi, maka konsumen akan membeli produk tersebut.
Dan pengenalan produk akan berhasil dengan maksimal jika produsen memiliki pandangan yang bagus tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang berikutnya adalah orientasi penjualan. Produsen yang fokus pada pengenalan penjualan akan lebih mementingkan aspek penjualan daripada konsumen. Maksudnya adalah produsen tersebut akan lebih mementingkan promosi daripada produk yang akan memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi produsen akan menjual barang yang sudah ada dan memberikan promosi yang mewah agar konsumen mau membelinya dengan harga tinggi. Namun tidak menjamin, ya kan? Ini bisa menjadi salah satu alternatif ketika kalian menjadi seorang konsumen atau menjadi seorang produsen. Jadi hal-hal penting yang harus diketahui ya, seperti orientasi penjualan tersebut. Yang ketiga adalah orientasi pemasaran. Pada orientasi pemasaran, orientasi yang paling sering digunakan di dalam pemasaran adalah berupa orientasi kontemporer atau pemasaran kontemporer ya. Pada orientasi pemasaran ini, produsen akan menyuplai produknya yang sekiranya dapat menjadi kebutuhan konsumen. Jadi setelah meninjau, menganalisa dari kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan oleh konsumen, maka si produsen itu akan membuat secara massal produk-produk yang akan banyak laku di pasaran gitu maksudnya. Yang selanjutnya ada orientasi konsumen. Banyak produsen yang masih berdiri dengan menciptakan produknya yang dapat dibeli dan dibutuhkan oleh konsumen. Namun dengan kata lain, mengikuti selera konsumen menjadi kunci dalam orientasi konsumen ini ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana si konsumen itu menginginkan dari produk yang diproduksi. Yang berikutnya, orientasi pada perusahaan. Bagian pemasaran pada orientasi ini dianggap sebagai bagian terpenting dalam perusahaan pada mendapatkan informasi dari berbagai konsumen dalam hal pemasaran produknya. Jadi yang akan digunakan sebagai panduan pada orientasi perusahaan ini adalah panduan dari hasil analisa produsen terhadap atau sebuah perusahaan terhadap konsumen ya, melalui divisi dalam perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya kita membahas tentang elemen dalam pemasaran pada bagian 2 ini ya. Pada awal tahun 1960-an, Profesor Neil Boulder, seorang dosen University Harvard yang mempelajari hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang dan jasa. Beliau mengusulkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dikelompokkan menjadi istilah yang disebut marketing mix atau bauran pemasaran. Namun ada pendapat lain. Menurut Profesor Max Country membuat rumusan 4 elemen marketing mix yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Seperti gambar yang ada di tampilan sebelah ini ya. Kita lihat di sini ada kolom bauran pemasaran. Yang pertama masalah produk. Produk di sini akan
memperlihatkan bagaimana keanekaragaman, kemudian produk itu sendiri, kualitas, desain, bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, dan jaminan pengembalian atau garansi ya, garansi dari sebuah produk tersebut. Ini sangat mendukung. Yang selanjutnya masalah harga. Daftar harga atau potongan laba bersih, syarat kredit, jangka waktu, dan pembayaran. Ini juga jadi salah satu hal yang perlu diketahui oleh para usahawan muda ya dalam memasarkan sebuah produk. Kemudian ada promosi. Promosi ini diantaranya ada promosi penjualan, ada iklan, usaha, kemudian penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung ya. Yang selanjutnya ada tempat. Tempat ini adalah saluran atau ruang lingkup penjualan atau lokasi persediaan distribusi di mana tempat itu dijadikan sebuah tempat pemasaran atau sebuah tempat produksi. Yang ketiga, lingkungan pemasaran. Kita bisa lihat di sini ada makro dan mikro. Ada lingkungan makro, ada lingkungan pemasaran mikro. Apa saja sih yang berkaitan dengan lingkungan makro dan lingkungan mikro? Pada lingkungan makro, pemasaran terdiri atas ya berbagai jenis faktor yang terwujud dalam skala besar, antara lain di situ ada ekonomi, ada faktor sosial, faktor politik, faktor teknologi ataupun fenomena yang terjadi pada saat ini ya. Misalnya kebutuhan masyarakat saat ini membutuhkan produk yang bisa melindungi dirinya dari anti pandemi atau anti corona ya, dibuatlah itu ya. Seperti hal-hal seperti itu yang disebut dengan fenomena. Kemudian umumnya metode ini dalam membuat penilaian menggunakan metode PESTEL atau metode politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan ekologi. Ya, ini yang dimaksud dengan metode PESTEL. Kemudian pada analisa metode PESTEL pun perusahaan dapat menganalisis isu-isu politik, budaya, dan sosial di dalam lingkup nasional maupun internasional. Karena memang di sini adalah lingkungannya lingkungan makro, berarti besar ya. Beda halnya dengan lingkungan mikro. Yang kita ketahui kata mikro adalah lebih kecil daripada kata makro ya, berarti lingkup yang lebih kecil. Nah, lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdapat di dalam produsen itu sendiri atau pihak yang dekat dengan produsen. Nah, di sini diantaranya ada konsumen, ada pegawai, ada supplier, ada media, ya. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara lingkungan makro dan lingkungan mikro. Bahkan di sini perusahaan atau produsen memegang kontrol yang besar dalam lingkup atau lingkungan mikro. Yang keempat, strategi pemasaran. Kita lihat di sini ada perencanaan pemasaran, bauran pemasaran. Apa saja sih? Ya, dalam perencanaan pemasaran kita harus mengetahui atau harus menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memilih pasar, sasaran khusus, spesial target nih. Kita mau di mana pasarkannya, di daerah mana? Karena setiap daerah memiliki karakter, budaya, dan sosial yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Setelah kita menganalisis tadi ya, sudah dianalisis. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Tentunya ini akan berkaitan
Contohlah hal kecil di tengah-tengah masyarakat yang ada saat ini adalah dua minimarket. Misalnya minimarket A dengan minimarket I itu selalu berdampingan, ya kan? Nah, ini yang terjadi di dalam strategi pemasaran. Sehingga konsumen akan memilih. Nah, memilih. Ya, ini yang disebut dengan persaingan, ya, persaingan dalam strategi pemasaran. Yang keempat, memilih strategi pemasaran. Dalam memilih strategi pemasaran yang tepat, ya, seorang produsen harus pandai menganalisa dari apa tingkat kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu tersebut. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Menurut Peggy Lambing dan Charles Alcock pada tahun 2000 di bukunya halaman 153, beliau berpendapat bahwa keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan atau diferensiasinya perusahaan tersebut dengan pesaingnya dalam hal seperti berikut nih. Yang pertama adalah berkaitan dengan kualitas yang lebih baik. Sebuah perusahaan baru akan lebih berat ketika belum memiliki brand atau nama dari produk tersebut. Jadi dia harus buat nih yang lebih baik dari produk yang sudah ada. Contoh, produk-produk yang sekarang masuk di dunia elektronik seperti handphone itu sudah tidak lagi konsumen memandang bahwa produk-produk dengan bermerek akan memiliki kualitas yang bagus. Tapi tidak demikian. Produk-produk baru dengan merek yang baru memiliki kualitas yang lebih daripada produk yang sudah ada. Jadi seperti itu. Kita jaga kualitas dan kita harus memperhatikan kualitas yang baik. Kemudian kalau dari ditinjau dari segi harga, ini udah pasti akan lebih murah, ya kan? Harga yang ditawarkan akan lebih murah daripada merek atau brand yang sudah ada. Yang ketiga, lokasi yang lebih cocok, lebih dekat, dan lebih cepat. Nah, itu adalah beberapa buaran dari pemasaran, ya, strategi-strategi yang kita harus bisa lakukan dengan pesaing-pesaing dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. Ini harus diseleksi barang apa saja yang sekiranya akan lebih banyak diinginkan oleh konsumen. Kemudian memberikan layanan yang menarik, layanan yang memuaskan, ya. Berikan senyuman, berikan sapaan yang santun ketika ada konsumen gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam persaingan pemasaran. Kemudian yang kelima itu ada pelayanan yang lebih menarik dan lebih memuaskan konsumen, pasti, ya kan? Ini harus memberikan pelayanan yang lebih super menarik. Yang keenam, kecepatan baik dalam pelayanan maupun dalam penyaluran barang. Ketika kita menawarkan produk atau barang melalui penjualan online, ya, ini harus baik online maupun offline. Yang selanjutnya yang kelima adalah peran iklan dalam pemasaran. Yang pertama yang kita harus ketahui fungsi iklan dulu deh. Nah, apa sih fungsi iklan? Ya, iklan sangat penting karena memiliki fungsi mengkomunikasikan yang kritis. Di antaranya ini hal yang pentingnya. Bisa menginformasikan, kemudian yang kedua ada bujukan di situ karena menggunakan bahasa-bahasa persuasif, ya kan? Yang selanjutnya mengingatkan, penting dalam iklan itu harus bisa mengingatkan. Yang keempat memberikan nilai tambah, dan yang kelima mendukung usaha promosi lain.
Kemudian ada syarat. Nah, bagaimana sih syarat iklan supaya bisa diterima, ya, bisa uh, bisa dibeli produknya karena menarik iklannya. Nah, ini ada syarat-syarat iklan. Syarat-syarat iklan adalah objektif dan jujur. Jadi jangan buat iklan yang tidak jujur, ya. Buatlah iklan yang jujur. Kalau produk tersebut memiliki kapasitas sampai dengan di standarnya 1 atau 2, jangan dikatakan standarnya itu 3. Itu ada tidak kejujuran di dalam iklan tersebut. Kemudian yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Ini tentunya dari bahasa, ya, bahasa atau kalimatnya. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Jangan membuat iklan yang menyinggung dari perusahaan-perusahaan lain. Buat iklan sesuai dengan apa yang kita miliki produknya, begitu. Kemudian yang 4, menarik perhatian orang banyak. Ini udah pasti. Nah, itulah. Yang selanjutnya, jenis-jenis iklan. Ada iklan cetak. Nah, iklan cetak ini ada 2 hal, ya. Ada iklan baris dan ada iklan kolom. Kemudian yang kedua ada iklan advertorial, atau yang selanjutnya ada iklan display. Yang keempat ada iklan elektronik. Ini ada beberapa contoh pemasangan iklan. Ada iklan baris, iklan kolom. Ini ada di media cetak. Tentunya ini ada terdapat di koran, ya. Kalau kamu suka baca koran pasti kamu mengetahui nih jenis iklan baris itu seperti apa, jenis iklan kolom itu seperti apa. Nah, itu contoh dari iklan di media cetak. Kemudian ada iklan yang menggunakan elektronik. Ini banyak nih, ada yang dari radio, ada dari TV, kemudian dari dari sekarang itu merambah kepada dunia telekomunikasinya itu HP, ya. HP, tab dan sebagainya. Itu banyak iklan-iklan, kalau kamu buka searching di internet, ya, itu pasti dalam sekian detik ada iklannya. Karena ya itulah pesan-pesan yang memang menjadi salah satu tujuan dari perusahaan untuk memasarkan produksinya. Nah, kalau iklan display ini biasanya iklan yang tampil. Itu biasa ada di jalan-jalan tuh iklan display itu, ya. Bisa itu juga yang mengundang Videotron, ya, itu disebut juga iklan display. Nah, itu atau yang iklan display yang ada di HP, yaitu di halaman-halaman utama, ya, iklan display itu. Itulah contoh dan jenis-jenis iklan. Demikian pembahasan kita pada pertemuan sesi kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan dan tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari untuk belajar, untuk menerima ilmu, dan untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan yang akan datang. Untuk itu, Bapak mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.